Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eka Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, obrolan JK bersama saya Bayu Febrianto akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan naskah kuno, yaitu tentang tantangan dan hambatan dalam pelestarian naskah kuno. Untuk membahas topik tersebut telah hadir dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Bagus Febrianto M.Hum. Beliau merupakan praktisi di bidang pernaskahan, dan yang kedua dari anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Solihul Hadi, SH MKN. Selamat datang Bapak. Oke, Mas Terima Bayu. kasih atas kehadirannya di tengah Iya. kesibukan. Semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga literasi bangsa. Baik, kita mulai obrolan pada pagi hari ini, Bapak. Siap. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Bapak Bagus. Pak Bagus, banyak orang telah mendengar istilah naskah kuno tetapi belum memahami secara mendalam. Bisa dijelaskan Bapak mengenai arti naskah kuno? Monggo. Mas Bayu dan sahabat JK. Iya, sahabat JK semuanya. Naskah kuno itu ya sama halnya sebetulnya ya dengan buku-buku di zaman sekarang sebetulnya ya. Karena orang dulu itu ya nulisnya kalau sekarang itu modelnya cetak ya, orang-orang zaman dulu ya nulis karya tulisnya itu entah itu sastra, entah itu karya akademik itu juga dalam bentuk tulisan tangan. Maka di sini naskah kuno itu dibatasi sebagai maknanya adalah karya-karya tulis yang ditulis dengan tulisan manual tangan. Dan ketika kita ada istilah kunonya, ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perpustakaan ya 2007 ya, itu disampaikan bahwa kunonya itu minimal setidak-tidaknya berusia 50 tahun per hari ini. Nah, gitu. Jadi disebut kuno, karya-karya tulis lama itu kalau sudah berusia 50 tahun. Jadi pada dasarnya dia adalah karya tulis masa lampau yang ditulis secara manual, skrip dengan tangan. Itu. Berarti kalau misalkan mbak saya nulis tentang buku misalnya surat cinta gitu, ya, itu termasuk naskah kuno bukan Pak Bagus? Ya, kalau Simbayan Jenengan itu nulisnya kira-kira 50 tahun yang lalu. Ya. Dan itu kumpulannya adalah puisi-puisi cinta kepada nenek. Ya. Itu bisa disebut sebagai naskah kuno. Ya, tetapi memang kalau menurut undang-undang kan nanti ada pembatasannya lagi ya, dia memiliki nilai, ya, nilai penting bagi bangsa, baik itu sejarah, baik itu catatan-catatan akademis masa lampau, misalnya banyak dari tradisi pesantren misalnya, atau tradisi dari istana ya, di Jogja ada Keraton Jogja maupun Kadipaten Pakualaman yang mereka menghasilkan karya-karya ya bisa disebut karya akademis lah, karena itu bukan sekedar catatan dongeng saja, dongeng fiksi, tetapi banyak juga catatan-catatan tentang sejarah perpolitikan, kemudian tentang ramuan jamu dan sebagainya juga banyak. Untuk naskah kuno sendiri itu di situ kebanyakan tulisannya apa Pak Bagus? Ya, kalau kita ke naskah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya, naskah yang paling banyak beraksara Jawa. Ya, beraksara Jawa. Karena pada waktu itu simbah-simbah kita, leluhur-leluhur kita kan komunikasinya masih pakai aksara Jawa ya. Ya. Kemudian yang kedua banyak juga yang ditulis dengan pegon. Pegon itu huruf Arab yang digunakan untuk menulis
kalimat-kalimat berbahasa Jawa. Jadi Arab Jawa itu nyebutnya sebagai pegon. Nah, ada juga yang memang Arab juga, atau aksara Jawa kuno juga sebagian besar ada. Tapi kalau di DIY ya rata-rata aksara Jawa Baru dan pegon yang banyak ditemukan di tengah masyarakat. Baik Pak Bagus. Lalu mengapa naskah-naskah tersebut penting untuk dilestarikan di era sekarang ini, Pak Bagus? Ya, tadi ya kita teman-teman atau sahabat YK ini perlu paham bahwa naskah kuno itu seperti yang saya katakan tadi bukan sekedar catatan dongeng fiksi. Misalnya dongeng-dongeng anak misalnya, kan bukan. Dan dia juga bukan semata-mata karya sastra pure karena tadi di dalamnya banyak mengandung pengetahuan tentang sisi politik, sisi hukum, farmasi dan lain sebagainya. Itu penting karena sebagai bangsa yang besar tentu kita tidak bisa lepas dari sejarah masa lampau, dan karya-karya masa lampau itu pasti sangat relevan sebetulnya dengan masa kini dan masa yang akan datang. Dan masih perlu kita gali sehingga keberadaan fisik manuskrip itu atau naskah kuno itu juga penting untuk diselamatkan karena tadi nilai yang dikandungnya itu sangat penting. Dan juga selain fisik tentu yang utama lagi adalah kontennya. Tapi antara konten dengan fisik ini kan satu kesatuan ya. Nah, jadi naskah sebagai fisik dan teks sebagai kontennya itu kesemuanya harus diselamatkan. Berarti penting karena di situ memuat isi-isi yang terutama dari kontennya. Bisa diberikan contoh Pak Agus, isi yang relevan sampai sekarang, satu contoh saja. Ya, misal tadi ya, naskah-naskah Jambi. Nah, mudahnya memberi contoh itu ya naskah Jambi misalnya. Ketika kemarin kita mengalami masa-masa mencekam, masa-masa COVID ya, di 2020 sampai 2022 itu, akhirnya banyak lembaga-lembaga yang kemudian meriset dari naskah-naskah kuno yang isinya adalah ramuan-ramuan. Kemudian kalau di Melayu juga itu naskah-naskah azimat dan yang isinya bukan sekedar azimat ya, di dalamnya itu ramuan-ramuan herbal. Nah, itu di tahun 2020-2022 itu sangat masif sekali. Lembaga-lembaga besar seperti waktu itu sudah berdiri BRIN atau belum ya? Atau masih LIPI ya? Nah, itu saya beberapa itu juga sempat dikontak senior-senior saya, dosen-dosen saya di Jakarta yang kemudian mereka ditugaskan untuk membantu melakukan penelitian naskah-naskah obat-obatan. Nah, itu sangat penting dan ternyata akhirnya kita bisa banyak menemukan obat-obatan, ramuan-ramuan yang saya kira perlu dikembangkan. Maka kajian naskah kuno ini bukan sekedar miliknya para ahli sastra atau pecinta sastra, tetapi naskah kuno itu milik semua, milik lintas disiplin ilmu. Karena kami kalau orang sastra itu tugas utamanya membantu membacakan kan gitu. Membantu membacakan bahwa di naskah ini ada isinya ini. Nah, yang mengkaji lebih lanjut adalah teman-teman yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan konten yang ada di manuskrip itu. Maka kita juga penting untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang misalnya tadi jamuan ya, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di farmasi. Bagaimana kemudian menghasilkan ramuan-ramuan herbal dan itu sangat sesuai dengan
kondisi masyarakat di Nusantara khususnya gitu. Oke, Daripada berarti obat-obat kimia ya, gitu. satu naskah itu bisa digali oleh beberapa sektor ya, Mas. Iya, iya. Saling Sangat berhubungan gitu. sangat dan harus. Tidak hanya sastra Bukan Jawa hanya ya. orang sastra. Iya. Ya. Iya, baik Pak Bagus. Setelah kita tahu maknanya, lalu untuk kondisi naskah sendiri di kota Yogyakarta atau di Jogja itu seperti apa Pak Bagus? Apakah ada yang milik keraton atau di perorangan itu juga ada? Ya, untuk peta di kota Yogyakarta dan lebih umum nanti di peta di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kota Yogyakarta tentu yang paling besar koleksinya adalah keraton dan Pura Pakualaman ya. Kemudian kalau lembaga besar yang ada di kota ya Sono Budoyo, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 yang di dalam Joyotipuran. Itu lembaga-lembaga besar, dan di tetangga Dinas Perpus Balai Bahasa ya, itu juga banyak. Nah, tetapi selain lembaga-lembaga besar itu juga ada milik-milik masyarakat yang dikoleksi pribadi, entah itu warisan dari orang tua atau warisan dari moyangnya, maupun juga ada yang memang dia punya hobi membaca, kemudian sering pergi ke kelidikan atau apa yang di sana kadang menemukan orang yang menjual manuskrip dan kemudian dia beli dan dia koleksi. Itu juga ada. Jadi macam-macam riwayat koleksinya itu macam-macam. Ya. Nah, di Yogyakarta sendiri lebih banyak sih yang kami temukan sementara ini adalah warisan turun-temurun dari moyangnya ya. Seperti di dalam Kaneman itu warisan dari Eyang Kanjeng Raden Tumenggung Wiroguna, Empu Kelawitannya Kraton, naskah-naskahnya lebih banyak atau cenderung ke naskah-naskah seni pertunjukan, entah itu kerawitan maupun seni tari. Kemudian di perpustakaan Taman Siswa, Taman Siswa itu juga unik, ada yang memang tinggalan dari ayahandanya Ki Hajar yang kemudian dibawa oleh Ki Hajar ke Taman Siswa. Ada juga yang Taman Siswa itu juga pemberian dari kerabat-kerabat Taman Siswa ya, yang kemudian disumbangkan, dihibahkan untuk supaya dikelola oleh perpustakaan Dewantara Kirtigriya. Ada juga yang milik masyarakat seperti di Jogja itu ada di Gedong Kuning ya, itu juga warisan orang tuanya. Sementara kalau Jogja selama ini yang kami data lebih banyak warisan sih ya. Warisan. Sekarang balik ke Pak Solihul Hadi. Iya Mas. Iya. Bapak, apakah ada pengalaman terkait naskah kuno? Pernah melihat atau pernah mengoleksi mungkin? Atau pernah melihat? Iya. Terima kasih Mas Bayu. Tadi sudah banyak disampaikan dari Mas Bagus ya. Iya. Yang saya sendiri belum pernah mengoleksi ya Mas. Karena saya coba kontak simbah dan beberapa leluhur-leluhur saya itu tidak ada yang mewariskan naskah kuno niku Mas. Jadi gimana itu ya? Betul nama-nama. Oh, enggak apa-apa ya. Ya, jadi kalau memang selama ini yang karena saya mungkin ya, karena kami kan latar belakangnya dari Nadien, Mas Bagus. Ya, beberapa naskah kuno yang ada di kiai-kiai kami itu ya manuskrip Arab Pegon tadi. Kitab Ya, lama gitu. jadi itu dari seperti yang disampaikan dari Mas Bagus tadi, dari berbagai macam disiplin ilmu. Ada sains, ada numerasi, juga ada beberapa yang kaitannya dengan ilmu-ilmu kesehatan, Mas. Yeah. Jadi ramuan-ramuan itu betul, itu ada manuskripnya itu. Yeah. Itu. Dari pemaparan Pak Bagus tadi bahwa naskah kuno itu sangat penting ya untuk dilestarikan. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pelestarian naskah kuno dari sisi legislatif, Bapak? Ya, yang pertama kan begini ya, kami dari DPRD Kota Yogyakarta, khususnya Komisi D,
itu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk Dinas Perpustakaan Daerah dalam kaitannya ini, Mas Bagus, untuk ya melestarikan manuskrip ini. Artinya termasuk kaitannya dengan mensosialisasikan ini kepada kelurahan-kelurahan, di kementerian-kementerian, Kota Yogyakarta, karena memang kami menganggap sangat penting, sehingga kemudian bahkan kami minta termasuk di dalamnya sosialisasi itu pendekatan secara personal. Ya, karena kami menemukan beberapa informasi dan data, diantaranya seperti yang ada di kota gede, itu juga yang ada di keraton ternyata kepemilikannya juga ada yang kepemilikan pribadi. Ya mereka memang disimpan itu, kan gitu. Ya karena memang apa ya, nek saya menyebut itu kan bagian dari harta pusaka ya, harta pusaka warisan leluhur yang memang harus dijaga betul oleh setiap generasinya. Nah cuman kemudian kan saya yang setahu saya kan ada teknologi di perpustakaan itu khususnya ya untuk menjaga manuskrip itu agar kemudian ya dipinjam untuk disalin, digitalisasi sehingga kemudian orang ini tidak kehilangan harta pusakanya, istilahnya begitu. Tapi berbeda lagi ketika kemudian yang bersangkutan itu menyerahkan secara sukarela, kan begitu ya. Ya sudah ini diambil saja, disimpan di museum atau di perpustakaan, hibah dari keluarga kami. Nah itu berbeda lagi. Namun kalau kami penekanannya adalah ya biar itu menjadi harta pusakanya. Yang penting kita bisa berkomunikasi, kemudian meminta, ya bukan meminta ya, tapi ya ini untuk ilmu pengetahuan yang lebih luas. Untuk adik-adik yang ada di kota Yogyakarta, pelajar, sehingga mereka belajar itu tidak hanya tentang ilmu yang hari ini saja, tentang bagaimana informasi teknologi, bagaimana AI, tapi mereka juga harus memahami pondasi-pondasi dasarnya, yaitu dari mana? Manuskrip itu. Jadi itu menurut kami sangat penting, sehingga kami mendorong betul Dinas Perpustakaan untuk kemudian melakukan ya investigasi atau melakukan mitigasi atau ya paling tidak ada upaya kemudian untuk melakukan pencarian terhadap naskah-naskah kuno ini, Mas Bayu. Sehingga yang saya lihat itu nanti bisa kemudian ditampilkan semuanya di perpustakaan ini, termasuk yang pegon tadi. Gitu. Oke, ya untuk dari dinas sendiri upayanya kan ini ada sosialisasi juga ke kementerian-kementerian, lalu ke kelurahan-kelurahan, nah itu. Lalu tantangannya kemudian ada sebagian orang yang tidak mau menyerahkan naskahnya itu, Pak Bagus. Bagaimana Pak Bagus? Ada pengalaman tidak seorang ini punya naskah tapi dianggap sebagai pusaka atau dikeramatkan gitu, Pak Bagus? Ya itu memang tantangan ketika di lapangan ya seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, bahwa saya setuju dengan yang disampaikan tadi Pak Solihul ya, bahwa kita itu sebagai pemerintah ya ini bukan untuk mengakuisisi bendanya, artefak bentuk manuskrip itu kemudian harus diminta akhirnya harus dikoleksi di perpus misalnya. Itu menurut saya tidak harus seperti itu. Tetapi memang kita dengan pendekatan kultural itu yang paling penting. Pendekatan dengan komunikasi kultural sangat penting, karena kami beberapa waktu juga selain di kota, kan kami turun ke kabupaten yang lain ya. Ya memang ada yang begitu. Nggak mau awalnya, Pak. Mau ya. Awal kita datang masih belum mau, cuma kita ajak ngobrol aja dulu. Ya sudah, kita besok berapa minggu lagi kita datang lagi, kita ketuk lagi untuk ngobrol lagi. Baru tiga kali kita datang, barulah dia punya kepercayaan. Jadi kita bangun kepercayaan dulu pada pemilik dengan memberikan banyak wawasan tentang pentingnya manuskrip itu. Pusaka itu kalau sering digunakan itu kan semakin tajam sebetulnya kan gitu. Ya kita ajak-ajak ngobrol, pusaka itu mung di delehke suwe-suwe ketul gitu kan. Tetapi tayangannya kalau naskah ya lama-lama di pangan rayap sudah bubar. Nah, maka
supaya pusaka itu bisa tetap tajam, ya harus dibaca. Dan itu akan berakibat baik juga bagi para penulisnya. Saya pendekatan jariah, ya. Amal jariah yang menulis. Yang nulis itu bukan minta untuk disimpan sebagai benda keramat, tetapi disimpan untuk dibaca. Siapapun, supaya mereka paham tentang ilmu pengetahuan yang beliau tuliskan. Nah, itu yang kita bangun kesadaran di masyarakat semacam itu. Tapi memang itu perlu komunikasi yang berkali-kali. Nggak mungkin sekali jadi. Ya ada, tapi ada juga yang harus berkali-kali kita meyakinkan. Bahwa kalau saya selalu mengatakan pusaka itu semakin banyak dibaca, pusaka itu akan semakin tajam. Karena orang-orang akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari naskah itu. Nah, dan itu menjadi poin yang baik bagi para penulisnya, yaitu mereka akan bahagia di sana, ya kan? Karena ilmunya itu dipelajari terus. Nah, itu yang coba kami lakukan dan kami tekankan. Kami tidak akan mengambil naskahnya, gitu ya. Tapi supaya itu mudah diakses, kami mohon izin jika berkenan kita foto, kita digitalkan, dan supaya nanti akan semakin banyak orang membaca. Nah, itu memang yang kita coba lakukan seperti itu. Berarti perlu seni dalam berkomunikasi. Iya, penting, sangat penting komunikasi. Jenengan udah menikah belum, Mas Bayu? Sudah, Pak. Bagaimana cara jenengan merayu istri biar itu? Karo hapus-hapus ya, untuk mempermanis istilahnya. Ya, akhirnya jatuh juga istri saya ke tangan gue. Baik, Sobat JK, tadi kita sudah mendengar bagaimana naskah kuno itu memiliki makna penting dan bagaimana kondisi nyatanya di lapangan, serta pandangan pemerintah terhadap pelestariannya. Selanjutnya, kita akan lebih membahas tentang tantangan teknis dan hambatan kebijakan dalam upaya pelestarian naskah kuno. Namun sebelum itu, Pak Bagus, saya mau tanya, dalam naskah kuno itu ada namanya pelestarian, nah itu dari segi fisik dan isinya itu bisa dilakukan pelestarian apa saja, macam-macam. Kalau kita bicara fisik, tentu yang kita hadapi kan kerusakan fisik ya, entah itu jilidannya sudah mulai copot, kemudian sebagian sudah dimakan serangga dan mungkin jamur dan sebagainya. Tentu Dinas Perpustakaan ini yang penting ya, melakukan konservasi, preservasi, dan bahkan sampai restorasi. Itu secara fisik lebih ke pembenahan fisik si naskah itu ya. Misalnya jilidan ya harus direstorasi, dibenahi jilidannya, kemudian mungkin nanti yang patah atau yang bolong-bolong itu bisa dibenahi misalnya dengan tisu Jepang dan lain sebagainya. Itu kan sudah kerja restorasi, itu penanganan fisik. Lah, untuk penanganan konten tentu digitalisasi itu kan bagian dari preservasi informasi. Kalau digitalisasi itu kan bukan penyelamatan fisik, tapi penyelamatan isi. Jadi yang diselamatkan adalah informasinya. Digitalisasi proses preservasi informasi. Nah, kalau preservasi fisik ya yang bisa dilakukan seperti tadi, pembenahan jilidan, pembenahan kertasnya dan sebagainya, restorasi yang bisa dilakukan. Ada nggak tantangannya dalam pelestarian fisik, Pak Bagus? Ya, kalau fisik tentu yang tantangan paling besar adalah pembiayaan. Itu paling besar karena kerja restorasi naskah itu mahal sekali ya, terutama dari misalnya belanja tisu Jepang ya, itu bukan hal yang murah gitu kan, dan itu pasti harus impor dan sebagainya. Dan itu yang kerja restorasi yang sangat mahal. Dan juga tantangannya konservator di Indonesia itu juga belum banyak.
di Perpusnas itu mungkin hanya ada beberapa orang saja ahli konservasi dan restorasi manuskrip. Saya juga kurang tahu di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di DIY maupun di Kabupaten Kota di DIY sudah memiliki ahli-ahli konservasi belum. Nah, itu yang SDM terutama itu juga penting karena Indonesia ini kayaknya memang tidak banyak ahli konservasi. Filolognya sekarang sudah mulai banyak, yang ahli membaca naskah sudah mulai banyak. Tetapi ahli konservasinya masih sangat sedikit. Yang benar-benar ahli pada bidang restorasi maupun konservasi. Nah, ini saya kira penting bagi kita semua bahwa SDM konservator ini dinantikan. Nah, mungkin teman-teman ilmu perpustakaan atau yang sejenisnya yang mempelajari tentang dunia perpustakaan, saya kira juga perlu diarahkan untuk mempelajari yang kaitannya dengan konservasi fisik. Jadi SDM dan pendanaan itu yang saya kira menjadi tantangan besar. Kalau di kami arsip, Pak, tapi kalau untuk naskah kuno kayaknya perlu penanganan yang agak jelimet ya, beda ya, karya arsip ya. Ya, kalau yang penting punya dasar penanganan fisik ya, konservasi ya. Jadi saya kira mau di arsip mau di ini tinggal menyesuaikan kondisinya saja. Karena mungkin kalau arsip kan lembaran saja ya. Tapi kalau naskah dia bentuknya buku, jilitan dan sebagainya. Itu yang membedakan saja. Tapi pada prinsipnya sebetulnya kerja konservasi sama aja antara arsip dengan naskah kuno. Sama SDM-nya mungkin. Ya, SDM konservator itu yang saya kira penting. Dan biayanya. Ya. Kalau dari Pak Sholihul Hadi melihat pernyataan Pak Bagus tadi tentang anggaran yang begitu besar, untuk dari sisi kebijakan dan alokasi anggaran terhadap pelestarian naskah kuno itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi tantangannya itu kan yang disampaikan dari Mas Bagus tadi sudah sangat komplit ya. Coro sego gorengnya sekarondok, mana Mas? Loro. Tambah si cinta. Jadi begini, kami selalu berdiskusi rapat begitu kan dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Beberapa hal yang kemudian menjadi pembahasan adalah fokus di manuskrip ini. Beberapa tantangannya kan juga disampaikan pada saat kemudian kita rapat itu, Mas Bagus. Kami tetap berupaya, ya akan kami lakukan semaksimal mungkin agar kemudian penyelamatan arsip itu, manuskrip itu betul-betul bisa maksimal yang ada di Kota Yogyakarta sehingga menambah khasanah yang ada di perpustakaan itu sendiri. Nah, ya seperti yang disampaikan Mas Bagus tadi bahwa memang selain kemudian kekuatan kita di dalam memahami persoalan ini juga bagaimana kemudian kita mampu berkomunikasi, membangun negosiasi dengan ya nun sewu para ahli waris itu sehingga memahamkan beliau-beliau agar pusaka atau manuskrip yang dimiliki itu bisa bermanfaat untuk umum kan begitu ya, tadi yang disampaikan yo hitung-hitungannya kepiye, hitung-hitungannya yo amal jariah kan begitu. Yang jelas supporting anggaran dari kami sangat mensupport sekali karena ya kami paham betul bahwa dalam hal ini Mas Bayu, eksistensi sebuah negara misalnya atau ya dalam cakupan yang lebih sektor misalnya di DIY di Jogja misalnya yang bisa dipertahankan itu kan eksistensinya yang kemudian dipandang oleh dunia luar, bahkan mungkin dalam skala nasional, ya, internasional begitu, itu kan dari sejarah-sejarahnya. Terutama di Jogja ya, yang kan gitu. Kota pendidikan dan orang datang ke Jogja itu kan bukan non sewu ya, bukan saya mau lihat mall di Jogja enggak, saya mau lihat kereta api di Jogja enggak, saya mau lihat yang teknologi-teknologi yang sudah berkemajuan di Jogja enggak. Orang-orang datang ke Jogja itu, turis-turis mancanegara itu, mereka sebelum datang ke Jogja itu mereka sudah googling dulu pasti kan. Jogja ini apa? Oh, basisnya kebudayaan. Sehingga mereka akan melihat apa yang kemudian bisa dipelajari dari Yogyakarta ini. Oh, mereka punya manuskrip. Oh, mereka punya
pusaka, mereka punya sejarah, mereka punya histori, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian di situ kami memahami betul bahwa kami akan mensupport sepenuhnya terkait dengan apa yang kemudian menjadi kebutuhan Dinas Perpustakaan untuk menyelamatkan atau melestarikan naskah kuno atau manuskrip ini. Gitu, Mas. Ya. Oke, Pak. Terima kasih atas tanggapannya mengenai anggaran. Lalu Pak Bagus, tadi kan sudah berbincang mengenai tantangan dalam pelestarian fisik ya. Lalu untuk dalam pelestarian isinya Pak, kontennya itu ada tantangan juga nggak? Misalnya dalam memahami hurufnya atau bagaimana? Kalau tantangan konten atau teksnya, dalam arti teksnya, yang pertama lebih ke kalau kita baca itu karena ini tulisan tangan ya Mas. Beda dengan tulisan ketik, misalnya standarnya kita kalau skripsi, tesis atau itu sudah standarnya fontnya harus Times New Roman misalnya kan itu. Itu kan kita sudah akrab ya dengan bentuk huruf A-nya bagaimana, bentuk huruf S-nya bagaimana dan sebagainya. Nah, tantangan untuk membaca manuskrip itu utamanya adalah dari langgam atau fontnya. Karena tulisan tangan, setiap orang goresan tintanya itu kan berbeda-beda. Nah, ketika kita membaca manuskrip, kita setiap ganti manuskrip itu pasti seahli apapun harus beradaptasi. Beradaptasi dengan kondisi tulisan. Nah, paling tidak kita membaca sampai 5 halaman awal lah. Itu baru bisa beradaptasi. Oh, karakter si penulis ini kalau nulis so itu begini. Karakter pasangan Nemo itu begini. Itu setiap penulis punya gaya sendiri-sendiri. Itu tantangan utama ketika kita membaca manuskrip ya. Sehingga itu bagian penting ketika kita mau memahami isinya. Yang pertama secara font, langgam. Yang kedua jelas adalah kaitannya dengan kebahasaan. Nah, orang bisa membaca manuskrip itu juga harus punya perbendaharaan kosakata bahasa yang digunakan oleh si penulis itu. Karena apalagi beberapa skriptorium itu tempat-tempat produksi manuskrip gitu ya, di mana dulu ruang-ruang produksi misalnya bahasa yang ada di dalam naskah Pakualaman dengan bahasa yang ada di naskah Keraton Jogja, kadang juga ada kosakata-kosakata yang mencirikan masing-masing skriptorium. Nah, itu kita juga harus memahami. Kita cari di kamus nggak ketemu, kita harus mikir ini karpe apa ya. Nah, itu tantangan kebahasaan. Jadi ada tantangan karakter tulisan, yang kedua tantangan kebahasaan, karena kita tentu bahasa-bahasa yang ada di manuskrip itu sudah banyak bahasa yang arkais ya, yang sudah tidak banyak digunakan dalam keseharian kita. Karena kalau enggak nanti akan menghasilkan alih aksara yang luput, yang tidak sesuai dengan karepnya. Misalnya kalau dulu contoh dosen saya kalau ngajari di kampus itu ya nulisnya so di suku ya, misalnya susuci karepe kan gitu. Si penulis itu karepe nulis susuci nanging banyune cilik. Kalau kita nggak paham bahasa, dan itu saya praktekkan lagi ke mahasiswa ketika saya ngajar di kampus, saya praktekkan, coba ini dibaca macam-macam. Ada yang menulisnya itu menjadi susu Cino nging banyune cilik, ya, karena mereka nggak paham bahwa se dan su di dalam bahasa itu lira-liru, bisa kadang digunakan se, kadang digunakan su di yang di depan. Sesuci kadang bisa di naskah itu malah justru banyak pakainya di suku, bukan di pepet. Jadi susuci
bukan sesuci. Nah, pembaca generasi Z atau generasi milenial sekarang mungkin nggak paham itu antara se dengan su. Maka ketika tulisannya su, kita susu. Gitu. Nah, itu hal-hal yang semacam itu mungkin banyak yang menjadi tantangan kita dalam memahami apa konten ya. Gitu. Jadi itu sih. Berarti begitu kompleks ya Pak, satu naskah itu Ya. mempunyai permasalahan yang bermacam-macam, bisa bercabang-cabang. Ya. Jadi menurut saya pada pelestarian naskah kuno ini harus melibatkan dari berbagai sektor ya. Dari DPRD, legislatif, dari eksekutornya nanti dinas perpustakaan, lalu dari masyarakat sendiri, lalu dari akademisi kolaborasi tentang untuk membaca naskah-naskah tersebut. Nah, untuk kali ini Pak Solihul, saya mau tanya bagaimana Bapak melihat pentingnya sinergi ini. Tadi saya kira Mas Bayu mau tanya Pak Solihul nomor rekeningnya berapa? Matur Mas Bayu. Jadi ya betul yang jenengan sampaikan itu, bahwa persoalan pelestarian manuskrip ini tidak bisa dilakukan sendirian, se-superpower apapun. Bahkan kemudian ketika kita punya anggaran yang besar sekalipun, karena ini banyak hal yang kemudian butuh pendekatan secara personal, juga butuh pendekatan secara pembiayaan, karena ini ya nun sewu, tisu Jepang tadi, harus ngomong tisu, nak keliru tisu yang lain, tisu Jepang dan yang lain-lainnya, semua alat perangkat itu kan harus memadai, Mas. Sehingga di luar itu pun juga kita membutuhkan ternyata disiplin ilmu yang sangat-sangat spesifik dan punya keahlian khusus. Karena ternyata itu kan tidak semua orang bisa sesuai itu Mas Bagus ya. Ada yang lebih banyak mengikuti kehendaknya. Tidak mencari tahu ini janjane iki le nulis ki karepe apa toh. Maka yang mungkin tadi disebutkan Mas Bagus, le moco tekan buri sike, ge iso mengure. Nah, artinya ini juga butuh teman-teman akademisi, praktisi, dan juga keterlibatan masyarakat secara langsung. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kemudian kita bisa, ya paling tidak penyelesaian terkait dengan pelestarian manuskrip ini harus dilakukan secara komprehensif. Dan semua pihak harus terlibat. Dan itu nanti akhirnya saling mendukung. Nah, capaian akhir yang kemudian muncul itu adalah ya eksistensi Yogyakarta akan terus sampai dengan abad kesekian lagi besok. Sampai kita tidak bertemu kembali. Berarti sinergi Pak, sangat penting untuk pelestarian naskah kuno itu sendiri. Lalu Pak Bagus, saya mau tanya Pak. Di Dinas Perpustakaan kan sudah melakukan beberapa program terkait pelestarian naskah kuno, seperti sosialisasi ke kementerian, ke kelurahan, ke masyarakat lah istilahnya, untuk mencari naskah kuno. Lalu ada ahli aksara, ahli bahasa. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan pelestarian naskah kuno itu sendiri? Ya, untuk di masa sekarang ini tentu masih relevan ya, karena memang naskah kuno yang kita yang ada di DIY atau di kota Yogyakarta sendiri kan belum semuanya terbuka aksesnya, sehingga belum banyak orang yang membacanya. Bahkan kalaupun sudah terbuka, tadi mengalami, karena kita sudah ada keterputusan kebahasaan dan keterputusan keberaksaraan, maka jembatan komunikasi antara penulis masa lampau dengan pembaca masa kini yang dilakukan adalah dengan cara, salah satunya adalah dengan alih aksara dan alih bahasa. Jadi karena generasi sekarang mungkin membaca aksara Jawa langsung, walaupun ini sudah ada digitalnya, mereka diminta apa ya? Iki aksara apa kan itu? Ya, maka dengan program alih aksara itu bagian dari jembatan komunikasi. Dilanjutkan lagi dengan program alih bahasa atau terjemahan. Itu menjadi
penguat jembatan komunikasi antara penulis masa lampau dengan pembaca masa kini tadi. Nah, baru nanti setelah itu bisa saja dilanjutkan dengan kajian atau bahkan memudahkan untuk memahami naskah juga bisa menggunakan alih wahana. Nah, alih wahana itu bisa berupa misalnya isinya apa? Isinya tentang sejarah. Ya, bisa alih wahananya bisa dalam bentuk teater, dalam bentuk tarian, atau dalam bentuk komik dan lain sebagainya. Nah, misalnya ada naskah dongeng juga begitu. Dongeng-dongeng masa lampau yang memiliki nilai-nilai nasihat yang luhur. Kalau mungkin itu masih dalam alih bahasa pun bahasanya kan sesuai dengan konteks zaman itu ya. Nah, mungkin bisa kemudian ditafsirkan dalam bentuk alih wahana, dalam bentuk-bentuk cerita-cerita atau bahkan film animasi dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira nanti menjadi menjadi langkah lebih lanjut setelah alih aksara dan alih bahasa ya, dan alih media tadi ya. Kalau alih media kan potret ya. Kalau alih wahana itu dari teks menjadi menjadi produk-produk yang lain yang lebih mudah untuk memahamkan pembaca masa kini. Saya kira itu penting. Lalu Pak, dari sisi kebijakan Pak Solihul, tentu DPRD juga punya peran dalam mengawal program dari dinas ini. Nah, bagaimana DPR mengawal program ini agar terus berkelanjutan, Pak? Ya salah satunya kan kegiatan-kegiatan seperti ini, Mas Bayu, termasuk juga sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan beberapa program-program yang dijalankan itu kan kami juga selalu mengawasi. Kami melihat bagaimana kemudian pengalokasian anggaran-anggaran yang sudah dimasukkan itu terutama kaitannya dengan asas manfaatnya. Tercapai tidak itu? Ketika memang tidak tercapai ya tentu kami akan berkomunikasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip, artinya mengevaluasi mengapa hal itu bisa terjadi. Karena pada dasarnya ini kan kita mengalokasikan kembali uang-uang ini kan, anggaran ini kan semua dari rakyat kan Mas. Nah ini kita kembalikan lagi sehingga penekanan kami adalah terpenuhinya asas manfaat tadi. Begitu Mas Bayu. Berarti setiap bulan atau setiap itu dikaji ya nanti sesuai dengan ini, nanti kan kita berkomunikasi nih bahwa ini nanti kita akan mengadakan acara launching perpustakaan misalnya, nanti kita akan melakukan diseminasi misalnya, nanti kami akan bertemu dengan beberapa perwakilan dari berbagai macam komunitas untuk menyampaikan sosialisasi tentang pelestarian naskah kuno. Lah itu kami juga hadir di situ sebagai bentuk pengawasan juga kan gitu, bahwa itu tadi apakah itu sudah tepat sasaran dan memenuhi asas manfaatnya atau belum kan begitu. Nah itu kami melakukan proses pengawalan atau pemantauan terhadap pengalokasian anggaran tersebut, sehingga pengawasannya ya bisa dikatakan kontinu kami melakukan itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Lalu untuk pertanyaan untuk Bapak-Bapak berdua, harapan terhadap masa depan pelestarian naskah kuno itu bagaimana? Mungkin dari Pak Bagus dulu. Ya harapannya jangan berhenti dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada ini. Maka tadi saya katakan kita perlu inovasi-inovasi yang lebih lanjut dalam pelestarian naskah kuno. Dan semoga tadi juga sudah dikatakan bahwa Jogja itu yang bisa dibanggakan utamanya adalah dari sisi kebudayaan, dan salah satu sisi kebudayaan adalah naskah kuno. Maka harapan kami sinergi atau basa Jawa itu Toyo Dinayan. Toyo Dinayan itu ya kerja bersama, sinergitas itu harus dibangun antara pemerintah, kemudian legislatif, kemudian komunitas, dan juga
masyarakat pemilik. Nah, itu harus punya sinergi yang kuat sehingga nanti harapannya pelestarian naskah kuno itu akan menjadi titik Y di kota khususnya juga menjadi salah satu prioritas karena ini roh dari kota Yogyakarta, roh dari daerah istimewa Yogyakarta adalah kebudayaan. Tidak banyak yang bisa digol-golke itu dibanggakan keluar sana. Itu kalau dari sisi teknologi dan sebagainya mungkin kita kota-kota metropolitan yang lain lebih ini ya, tapi orang mau datang ke sini lebih cenderung melihat sisi budayanya. Maka ini sisi budaya itu yang harus kita unggulkan dan kita tata lebih baik lagi, terutama dalam hal manuskrip. Terima kasih Pak Bagus. Mungkin Pak Solihul bisa menambahkan? Ya, pertanyaannya di mana tadi Mas Wahyu? Harapan terkait pelestarian naskah kuno di Kota Yogyakarta. Ya, harapan saya semua pihak ya bisa bekerja sama, khususnya teman-teman dari akademisi, Mas Bagus dan kawan-kawan terus membantu kami. Kemudian juga masyarakat Kota Yogyakarta juga harus terlibat secara langsung, dan kita harus memahami satu hal bahwa sesuatu itu akan bermanfaat manakala kemudian membantu orang lain. Nah, membantu orang lain ini kan banyak sifatnya ya, termasuk menambah pengetahuannya, menambah ilmunya, menambah wawasannya. Nah, itu kaitannya dengan pelestarian dari naskah-naskah kuno tadi, termasuk Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah, dimanapun, jika memang memiliki naskah kuno atau manuskrip itu, ya kami tidak meminta, tapi kami hanya menyampaikan mohon untuk kemudian bisa berbagi agar kemudian ini juga terus manfaatnya sampai dengan semua warga Kota Yogyakarta bisa membaca itu, termasuk warga dari luar juga, sehingga sekali lagi Jogja tetap dikenal sebagai kota yang memang sangat identik dengan nilai filosofi dan kebudayaannya. Begitu Mas. Untuk itu, Sobat JK dimanapun Anda berada, apabila sanak saudara kalian ada yang memiliki naskah, dimohon untuk melapor ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta agar dibantu untuk pelestariannya. Pak. Jangan takut. Jangan takut untuk melaporkan, tidak akan kami minta. Gitu. Satu pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan Bapak-Bapak untuk masyarakat keluarga yang memiliki naskah kuno di rumah? Kalau Pak Bagus, kalau misalkan ada orang yang tidak mau menyerahkan naskahnya, itu reservasi secara sederhana seperti apa Pak? Ya, oke. Yang jelas tadi ya, jangan takut untuk menyampaikan, melaporkan bahwa saya punya. Yang jelas hanya di pemerintah itu hanya akan mendata saja di mana naskah-naskah itu berada, karena itu adalah sumber pengetahuan. Kemudian bagi Bapak, Ibu, Sobat YK, teman-teman semua yang memiliki, kemudian ya cara-cara sederhana saja, hindarkan dari ruang-ruang yang lembab, ya jangan disimpan di ruang-ruang yang lembab. Kemudian hindarkan juga dari tempat-tempat yang sekiranya itu sangat disenangi oleh serangga. Maka diperlukan juga ya misalnya dengan cengkeh ya, di sekelilingnya dikasih cengkeh atau di kamper, kapur barus tapi yang warna putih saja, nanti bisa dibungkus dengan kain atau apalah ya, supaya kapur barus yang sudah habis itu tidak mengenai manuskrip dan sebagainya, dikasih di pinggir-pinggirnya secara sederhana gitu, atau akar wangi atau apalah yang sekiranya bisa didapat di toko-toko atau apa ya. Kemudian silika gel tadi untuk mengurangi kelembapan. Saya kira itu saja secara sederhana, dan mungkin bisa diisis. Diisis itu ya sambil dibaca, kalau nggak bisa baca ya cukup diisis, kemudian dikuas dengan kuas lembut. Kalau jangan kuas
tembok ya. Kalau kami di lapangan, karena kalau beli kuas yang khusus itu kan juga impor lagi Mas itu. Ya, toko-toko mahal itu siram loh ya Mas. Ya, kami hanya pakai itu. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak itu kan sering dandan ya. Dress on ya. Iya, ya, wanita beli ya, di ya. manalah toko kecantikan itu udah pelan-pelan sambil pagi-pagi atau sore jelang maghrib itu ya, nguasi berapa halaman gitu ya, supaya debu-debu yang di situ bisa terbuang ya, sambil diisis supaya dia kena angin aja, nggak lembab dan sebagainya. Itu cara-cara sederhana sih, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bagus dan Pak Solihul atas kehadirannya dan pesan serta pandangan, wawasan semuanya. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak-bapak sampaikan mengetuk kesadaran kita bahwa pelestarian naskah kuno bukan sekedar menyelamatkan lembaran-lembaran, akan tetapi menyelamatkan pengetahuan dan nilai-nilai luhur bangsa. Dan semua itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada sinergi dari pemerintah, dari masyarakat, dari akademisi. Untuk itu, mari kita bersatu untuk program pelestarian naskah kuno ini agar Yogyakarta yang sebagai kota kebudayaan tetap lestari. Gitu. Dan untuk Sobat JK, sekali lagi apabila ada di rumah kalian atau di tetangga kalian punya naskah kuno, diharapkan untuk melapor ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta untuk dibantu untuk pelestarian dan pendataan ke Perpustakaan Nasional. Tenang saja, tidak akan diminta. Yeah. Sahabat JK semuanya, kita telah sampai ke penghujung acara dan mari kita jaga naskah kuno kita untuk peradaban yang lebih baik. Dari saya, Bayu Febrianto, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.